Jadi kalau kemarin live terus KGG bilang fanbase-nya Mila dengan sebutan itu spontanitas aja aku, karena baca-baca komen gini kan dibaca terus di ini terus aku nyebutin itu, padahal sebenarnya semuanya udah clear bahwa yang yang ngehujat itu bukan fans tapi haters, itu tuh udah clear. Tapi ya memang dasarnya memang aku lagi apes, akhirnya penggalan videonya jadi dipotong-potong gitu. Jadi aku juga merasa aku juga harus introspeksi lain kali baca komen-komen ini, nggak langsung harusnya di spontan diomongin kayak gitu. Jadi aku juga mungkin minta maaf karena aku celetukan langsung bilang ini kampung gitu. Jadi aku minta maaf celetukan. Tapi sejujurnya begitu aku tahu, menyadari bahwa kalian ngasih tahu sama aku KGG itu bukan fans, itu haters. Nah KGG udah langsung clarify pada saat itu bahwa ya itu tuh guys, aku bilang kan gitu, itu guys berarti itu haters, clear ya, itu yang berarti yang ngehujat bukan fans, berarti itu haters, udah clear. Tapinya kan ya udah terlanjur gitu. KWNT juga, makanya kamu sekarang kalau komen baca komen harus hati-hati lagi gitu. Jadi aku minta maaf ya, kemarin aku udah ngomong yang nggak baik, yang kurang baik, itu ceplos aja, udah jam 2 malam spontan aja gitu, nggak, tanpa ada niatan untuk ngatain yang sesungguhnya gitu. Tapi kalian sendiri kan udah yang meluruskan KGG itu bukan, gitulah pokoknya ya. So tapi aku nggak mau fokus sama haters, aku hanya nggak mau juga kepengaruh sama kalian kadang suka mancing juga, ngomong ini ngomong itu, jadi aku kadang kepancing juga bales baca komen-komen, terus aku spontan ngomong celetukin gitu. Gitulah sebenarnya. Sesantai itu sebenarnya, sesantai itu, tapi ternyata bisa bikin riweh. Jujur aku langsung telepon Mimil. Mimil live aku semalam langsung dipelintir, langsung digoreng orang, langsung dipotong orang videonya. Terus yang lucu, niat banget aku ngomong ini kampung gitu ya, langsung itu video live aku segini dipotong sama dia, terus di bawahnya foto Mimi lagi gini kan, itu mah adu domba gitu. So sebenarnya capek juga, kadang-kadang aku juga mikir apa aku nggak perlu lagi bahas-bahas soal Mimil, atau kalian nanya soal Mimil aku nggak perlu respon lagi, atau ya Valen atau gitulah. Jadi aku masih ini, tapi yang jelas aku tuh juga semangat sama kalian yang masih punya positive thinking untuk selalu bisa di-share. Jadi aku yakin hujatan atau haters ini tuh akan tidak jadi dominan daripada kita sebagai fans yang benar-benar positif. Nge-lag gitu. Jadi aku yakin ini haters cuma segini, tapi ininya segini gitu. Jadi kan ketutup gitu loh ya gitu. So semangat semuanya, mudah-mudahan kita nggak terbawa arus haters. Jadi kita cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Jadi mudah-mudahan kita nggak
terbawa arusnya haters, tapi kita fokus on track. Koneksi tidak stabil mempengaruhi lah. Iya nih, kenapa ya ini garisnya cuma satu? Cek one, cek one, cek one. Baru nyadar KGG PP nya couple sama Tabril bantu salin. KGG PP nya bantu sama Tabril. Yang mana PP siapa? KGG ngakak banget, ada akun yang bahas Ade, katanya dia matre minta ke Valen asli ngakak. Oh ya itu mah aku juga nggak peduli. Terus terakhir tadi terakhir aku akhirnya blok-blokin akun-akun yang penggal-penggal video aku nggak benar, jadi aku blok-blokin. Jadi kalian semua yang ngetek-ngetekin aku KGG ini KGG itu udah aku blok-blok, jadi aku nggak bisa lihat itu kontennya konten apa, ngejelekinnya kayak gimana, itu aku nggak peduli. Terakhir aku blok, ada kalian juga ngetekin, salah satu dari kalian ada yang ngetek untuk jadi ada isi yang nyeritain si Ade Mimil itu kalau ini attitude-nya kurang baik lah, intinya kayak gitu lah. Kupastikan itu adalah hoax ya. Siapapun juga yang ngasih tahu itu chat antara siapa dan siapa ngasih tahu itu adalah hoax ya, hoax. Kalaupun ternyata misalnya soal beliin makanan dan segala macam, nggak cuma Mila aja, nggak cuma Mutia aja, nggak cuma Syakira aja, semua itu kalau beli makan termasuk aku ke Kaas, misalnya Kaas beli bubur dong, itu nggak ada berapa anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 11 KGG, pesenin 11 yang pesen Kaas dah gitu. Kalau lagi kumpul-kumpul terus, kalau ya elah masalah makan, titip makan juga dimasalahin, masa Mila minta dibeliin makan sama Valen nggak boleh juga, aduh masa. Tuh udahlah, jadi jangan riweuh, jangan fokus sama haters. Sekarang gini, aku sama Kawenti nih ya, nggak usah sebut sama Mila sama Valen deh, aku sama Kawenti. Terus gini, Kawenti gini, Pah, ya kan Kawenti manggil aku Pah, beliin makan dong nasi padang gini. Ya udah tinggal beli. Terus kenapa terus misalnya ada, kalaupun itu bener ya, kenapa emang kalau soal makan minta dibeliin makan, kenapa? Nih, siapa yang pernah lihat KGG live sama Kawenti? KGG di PKL. Terus Dur live bareng aku. Mau nitip apa? Ini KGG ini. Nitip rujak nanasnya aja, rujaknya ini. Terus emang aku sama Kawenti keberatan apa enggak? Ya enggak. Nah, apalagi Valen dimintain tolong, misalnya anggaplah ini dong, beliin rujak nanas aja. Aduh, masa itu dimasalahin? Jadi udah lah, jangan fokus sama haters, jangan fokus sama hoax ya. Sekarang gimana sih ininya tuh nggak, kurang jalan gitu kayaknya tuh jadinya tuh. KGG aja sama Kawenti waktu Dur sama Mila nitip makan, dibeliin sampai rebutan mau dibayar apa nggak usah, udah berapa KGG kan riweh ya, KGG sama Kawenti dah. Ini Valen dimintain misalnya, Len aku ini nitip makan dong ini, terus dibeliin ya tuh dengan
dengan cinta dan kasih sayang, tanpa sayangku minta juga sayang beliin buat kamu. Gitu tuh ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Sayang, tanpa kamu minta juga saya pasti beliin. Sayang mau makan apa? Ngerti nggak? Attitude-nya di belakang panggung gini, minta makan juga ini. Riwe. Riwe. Itu mah hoax. Jadi nih Mimil, gak usah yang gitu-gitu deh. Mimil, Aping, hampir semua anak-anak, KG mau es krim nggak? Es krim, oke, mau. Ebi, aduh semua itu sudah jadi kebiasaan yang mau nggak ditawarin, mau nggak ditawarin pun tuh ya udah terus aku nitip dong, itu tuh udah biasa lah ya. Jadi jangan repot. Ada juga yang bilang Mimin nggak ada etika sama para make up KGG. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Hoax. Dah, kalau udah tahu kayak gitu, udah blok. Kalau udah kayak gitu, jangan dipercaya. Kalau udah kayak gitu, blok, delete, beres. Fokus sama yang positif. Jangan fokus sama berita-berita yang haters bikin. Oke? Ya gitulah. Ceritain Shakira di prank. Jujur, aku nonton Shakira nangis kemarin lagi live sama Ucup. Terus Ucup ini dong nonton ini udah sambil nonton di laptop. Terus udah gitu sama Ucup digituin kan, tapi logonya nggak logo di kanan ini nggak dikelihatanin. Terus kita nonton tuh. Iya, siapa yang nangis nonton Shakira di prank? Kebayang nggak? Ya aku pikir tuh, gila, dari segmen 1 jam 7 sampai itu di tetet itu tuh jam 9, coba 2 jam di prank semua dari segala arah. Si Cimit ya sama Mak nggak habis. Udah gitu sama Mami DP, sama Kawika, sama Abi Ramzi, sama Gilang, sama Teh Rina, terus sama Kadipin backstage, terus sama Pipo. Kasihan banget, sumpah. Aku mah nangis pas lagi gini. Tapi aku tahu di situ bahwa semua juri-juri, host, tim, kru sesayang itu sama Cimit. Keren lah, best. Aku juga bersyukur ada di sini tuh. Aku bersyukur bisa kenal sama orang-orang yang ya sama-sama tulus lah gitu. Aku pikir awalnya kan aku sama tim koreo ya udah kita profesional untuk jalanin job desk dengan sepenuh hati, pakai hati, dengan udah selesai kerjaan ya udah gitu. Tapi kesini tuh ketemu sama orang-orang baik juga. Jadi aku percaya bahwa kalau kalian semua yang ada di sini, berapa ribu orang? 1.900 orang di sini berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan juga dan akan bertemu dengan orang-orang yang baik juga gitu. Tapi juga ketika kalian juga berbuat jahat, nanti suatu saat juga kalian akan bertemu dengan orang jahat juga. Tapi tentunya kita berbuat baik bukan berarti kadang dapat sikap yang baik juga, ada juga. Tapi
Allah itu maha adil. Ketika kita berbuat baik akan ketemu sama orang yang baik juga. Jadi orang baik akan ketemu sama orang yang baik. Begitu ini jadi ada ketulusan, ada ikatan, ada chemistry yang itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata semuanya. Itu terjalin dengan begitu saja.